Mari saudara, kita akan memulaikan ibadah kita pagi hari ini. Kita mau bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan, mengagungkan namanya, memuji Dia. Ada satu pujian, sering ku tak mengerti. Jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. tak mengerti. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa surgawi, Bapa yang bertahta di dalam surga, segala puji, hormat, syukur kami naikkan bagi-Mu ya Tuhan. Di mana hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan sekali lagi Tuhan, untuk kami bisa memuji menyembah Engkau ya Aba. Sebelum kami masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus, Engkau basuh segenap dosa kami dengan darah-Mu. Oh, layakkan kami ya Aba, layakkan kami ya Tuhan. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan ke hadirat-Mu ya Aba berkenan di mata-Mu. Tuhan Yesus yang baik, urapi setiap anak-anak-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Khususnya buat WL, Ibu Imelda Tuhan. Penuhi dia Tuhan dengan urapan-Mu yang baru setiap hari. Berikan dia Tuhan Yesus
kasih dan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, hamba-Mu ini dapat membawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh apapun ya Aba yang ada di tempat ini, kami bersehati, kami perintahkan, kami usir keluar di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Mari Bapa, Engkau ambil alih ibadah kami ya Tuhan. Sebelumnya Tuhan, kami juga bersyukur, berterima kasih karena hamba-Mu Bapak Pendeta Ruben sudah tiba di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah ucapan syukur kami. Kami serahkan sepenuhnya ibadah kami dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum duduk saudara, beri salam satu dengan yang lain. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Silakan duduk saudara. Silakan duduk. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Haleluya saudara, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau memuji. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tuhanku
Tuhan saudara. Beri pujian, hormat hanya kepada Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Saudara, ada kesaksian dari Ibu Ari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi saudara terkasih, salam damai sejahtera. Walaupun gak ada Om di samping, tapi tetap aja gemetar karena Om ada di surga ya, dari atas lihat juga ya. Banyak yang bertanya saya kenapa, dan suara saya pun masih belum normal. Tapi puji Tuhan, mari kita puji Dia, itu benar ya saudara. Waktu bulan April saya diperiksa karena telinga saya berair, keluar air. Tadinya saya kira saya ngiler ya saudara ya. Saya sampai waduh kenapa saya begini, apa udah tua gitu kan. Saya takut congean juga, saya cium kok gak kecium bau gitu kan. Akhirnya saya suruh Joko, coba kamu tolong cium bantal saya, bau gak? Aku bilang gitu. Enggak loh, akhirnya kita ke THT. Ternyata dia bilang gendang telinga saya itu nempel sama dinding gitu. Dan saya juga sempat sebelah kanan gak bisa dengar saudara. Dan juga katanya hidung saya bengkoknya terlalu bengkok, jadi oksigen kurang banyak sampai ke otak. Dia tanya saya suka pusing gak? Suka. Kalau bangun pagi walaupun gak ngapa-ngapain capek juga. Iya, dia bilang karena oksigen kamu kurang katanya. Jadi dia suruh saya operasi gitu. Saya udah bilang sama anak-anak dan Joko, saya bilang udah saya operasi di Jakarta aja. Saya pikir biar pemulihan kan enak di rumah sendiri gitu loh. Tapi anak-anak terutama si Jason marah. Kenapa gak mau cari second opinion? Akhirnya saya sama Joko ke Singapura cek, hasilnya sama. Dan Joko juga saya paksa dia cek karena dia suka ngorok sampai kayak orang gak bisa napas. Akhirnya dia dites sleep apnea juga dan saya pun dites juga. Malah hasilnya saya yang parah saudara. Dalam 1 jam saya berhenti 15 kali. Sedangkan Joko cuma 9 kali. Dia bilang oke, dia gak apa-apa katanya. Jadi komplit lah saya dioperasi benar-benar THT. Hidung, telinga. Oh ya, dan tenggorokan saya juga katanya rongganya terlalu kecil. Jadi dijahit juga. Jadi ya benar-benar komplit pakai telur ya saudara. Akhirnya dia bilang kalau saya mau operasi kapan aja boleh, besok kamu mau operasi juga boleh katanya. Tapi saya bilang saya belum siap loh 3 bagian langsung operasi, jadi saya pulang dulu. Daftarlah tanggal 23 Juni, akhirnya kita operasi ke sana. Dokter udah pesen, yang lain mungkin oke gak sakit, tapi tenggorokan kamu sakit ya, dia udah kasih wanti-wanti gitu. Akhirnya yang anterin saya kan Joko sama Jason. Sebelum dibawa udah berdoa dulu, saya bilang yuk doain mami, saya bilang gitu. Akhirnya kita berdoa di kamar, sepanjang jalan pun dia orang ya doa-doa juga gitu. Sampai di depan ruang operasi, Joko masih ngomong, jangan lupa doa ya. Bukannya dalam hati saya tadi kita sudah berdoa gitu kan. Akhirnya waktu disuruh saya geser ke ranjang operasi, saya sempat takut saudara. Saya soalnya pernah operasi amandel, sakitnya setengah mati ya. Akhirnya saya nangis di situ. Saya bilang, Tuhan Yesus tolong saya, jangan kasih saya sakit, jangan kasih saya ngilu, jangan gatel, saya bilang gitu. Tapi biarlah kehendak-Mu saja yang jadi, saya bilang gitu. Suster pun bingung kenapa di muka saya ada air. Terus saya ngomong hujan, saya bilang gitu. Teman dia gak denger ya saudara. Setelah pemulihan di ruang recovery, saya gak berasa sakit terus terang. Memang di leher, hidung, telinga gak sakit. Tapi yang parah saya rasakan gusi saya rasanya mau mati. Sakit, ngilu, nyut-nyutan. Suster tanya ada yang sakit? Ada. Mana? Leher, telinga, hidung, gigi, gusi. Sakit saya bilang gitu. Aduh saya sampai gigit-gigit, kalau ada kain udah mau saya gigit, sakitnya setengah mati. Sampai di kamar
So berapa jam kemudian dokter bedahnya datang, dokter THT tanya, ada yang sakit? Enggak. Hidung, telinga? Enggak. Tenggorokan? Enggak. Wah dia agak bingung juga, enggak sakit? Enggak dokter, saya bilang gitu. Ya udah besoknya saya ditanyain lagi tuh sama suster dari dokternya itu, sakit enggak? Enggak. Mungkin dia heran ya, kenapa tenggorokan saya enggak sakit. Dia enggak tahu saya sudah minta tolong sama dokter di atas segala dokternya saya bilang gitu. Cuman kan saya enggak ngomong ya. Terus dokter waktu besok tanya, ada pertanyaan enggak? Ada dokter. Apa katanya? Sakit ya? Enggak. Saya masih bisa nyanyi enggak? Saya bilang gitu. Dokternya sampai ketawa. Kenapa? Oh ya kamu ikut nyanyi di gereja. Iya dokter, saya masih mau memuji. Saya bilang gitu. Oh bisa, dia bilang gitu. Saudaraku, dokter boleh bilang kita bisa sakit ya. Tapi kita pun boleh meminta sama dokter di atas segala dokternya kita. Tuhan Yesus kita gitu. Jadi saya yakin dan percaya itu kasih setia Tuhan buat saya. Sampai sekarang pun saya tidak merasakan sakit saudara. Puji Tuhan. Saya mau ini kasih setiamu Tuhan dengan belahan jiwaku. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara. Benar, memang Tuhan luar biasa. Bukan kebetulan saudara, lagu ini saya ingat sahabat baik saya Pak Andreas Nelwan. Lagu ini lagu kesenangan beliau. Setiap kali melayani dimanapun, di Manado, dimanapun di daerah-daerah, beliau selalu menyanyikan lagu ini. Sampai saya bilang itu lagu kesenangan kamu. Pak, semua pemain musik sudah tahu. Bukan satu kebetulan saudara. Bu Ari, Pak Joko menyanyikan lagu ini. Kebetulan ada Pak Andreas di sini. Puji Tuhan saudara. Nanti setiap minggu beliau bersama-sama dengan kita lagi di sini. Amin. Puji Tuhan. Masih ada satu kesaksian, tetapi kita mau nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Mari bangkit berdiri saudara. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja.
saudara, ada satu kesaksian lagi dari Ibu Santi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Saya mau bersaksi, waktu sebelum keadaan GIAS, acara GIAS, saya ditantang sama SPV saya. Kamu bisa nggak menang adu saya, dia bilang gitu. Kita taruhan. Terus saya bilang, saya masih berpikir, nggak mungkin saya bisa yang disuruh targetkan itu 5. Saya nggak yakin bisa dapat 5 SPK. Saya ngeliatin di grup, udah banyak yang dapat SPK. Saya bilang, Tuhan, ini gimana? Saya ditantang nih Tuhan. Pas itu saya bilang, ya udah saya berani tantang SPV saya. Terus saya dapat hadiah apa? Ya pokoknya kamu bakalan dapat hadiah. Terus udah gitu, udah saya diem. 1 berjalan, 2, 3, dapat akhirnya 5. Saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Saya akan bersaksi sama Tuhan kalau ini mukjizat Tuhan. Tanpa Engkau saya tidak bisa memenangkan ini. Terus saya dapat lagi hadiah dari supervisor. Karena reward. Karena saya bisa memenangkan ini juga. Dan satu lagi mukjizat yang Tuhan beri. Satu perusahaan di Tebet ngajak saya untuk menjadi SPV. Tetapi saya berpikir, saya aja ke PIK masih agak capek, lelah naik motor. Untuk pindah ke Tebet jadi SPV, emang sih enak, tinggal merentah doang anak buah. Tapi kan bebannya lebih berat lagi ya. Apalagi pindah lagi ke Tebet, bisa tambah lagi suami saya ngoceh. Ke PIK aja udah pulang malam, kamu pulang malam mulu. Pikir keadaan lagi gawat, keadaan di jalan tuh gak aman. Saya bilang, Tuhan, saya masih bertanya sama Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan saya pindah ke Tebet, saya akan jalanin. Kalau memang Tuhan tidak izinkan, saya nggak akan jalan, saya tetap di PIK. Tapi bos saya masih mempertahankan saya di PIK. Karena saya berpikir lebih baik saya tidak mau menanggung resiko lebih berat dari jadi SPV ya. Itu aja, saya minta bantu doa. Kalau memang Tuhan izinkan saya jadi SPV, saya berjalan dengan baik. Saya kesaksian itu aja. Tuhan yang berikan kepada saya. Amin. Berdoa dan berserah biar kehendak Tuhan saja yang jadi. Mari saudara, kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bangkit berdiri. Ada satu pujian. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam
tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Bapak Andreas berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya milik-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena kami memiliki Allah yang begitu baik. Engkau membuang dosa kami sejauh timur dari barat, bahkan Engkau tidak akan pernah mengingat lagi pelanggaran yang kami buat. Kami tahu Tuhan, kami bangga memiliki Engkau, karena Engkau adalah juru selamat kami yang memimpin hidup kami dari hari ke hari. Bahkan Engkau memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita pada pagi hari ini. Berkati semua jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Bahkan hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan sabda-Mu. Tuhan, urapi dia, layakkan dia, berikan hikmat kepadanya, agar firman yang disampaikan sebentar dapat tumbuh dan menjadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk diam karena kini saatnya kami mendapat yang terbaik dari ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Ruben. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita berbakti, memuji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan dan saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan, kita semua kuat, sehat, dalam tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih saya kepada Ibu Gembala kita yang memberi saya kesempatan melayani jemaat AMS pada pagi hari ini. Tema besar kita adalah ikutilah teladanku. Bersama-sama kita buka dalam Injil Lukas pasal 13. Injil Lukas pasal 13, kita mulai ayatnya yang pertama. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya.
ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuberbuat kepadamu." Semasa hidup Tuhan Yesus, ia telah meninggalkan banyak contoh dalam kehidupannya untuk murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus meninggalkan banyak teladan yang baik, banyak teladan yang luar biasa. Dalam hal apa Tuhan Yesus memberikan teladan, memberikan contoh? Dalam hal doa, dalam hal mengampuni, dalam hal melayani, dalam hal berkorban, memberi, dan banyak hal lain lagi yang patut kita contoh dari Yesus Kristus. Yesus Kristus itu bukan hanya pengajar, bukan hanya guru yang hebat. Dia bukan hanya penginjil, pemberitaan Injil yang hebat. Tetapi Yesus juga adalah pelaku firman yang sangat baik. Ada banyak orang mengkritik seorang hamba Tuhan. Banyak orang mengkritik temannya. Kenapa? Berkhotbah tidak sesuai dengan perkataannya. Berkhotbah tidak sesuai dengan perbuatannya. Sehingga tidak menjadi contoh bagi banyak orang. Tetapi Yesus, dia mengajar murid-muridnya untuk berdoa. Yesus sendiri berdoa. Dia berdoa di Taman Getsemani. Sampai di atas kayu salib pun Yesus masih berdoa. Yesus mengajar mengampuni kepada murid-muridnya. Ampunilah sesamamu manusia. Sampai di kayu salib pun Yesus masih berdoa. Dia berkata, ampunilah mereka seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tadi lagu bagus sekali. Pengampunan yang kau berikan, pulihkan aku. Jadi Yesus adalah seorang yang tidak hanya berteori, tetapi Yesus memberikan contoh yang baik. Saat ini kehidupan orang Kristen yang dituntut oleh banyak orang, yang dituntut oleh orang yang tidak kenal Tuhan adalah contoh yang baik. Amin, amin, amin. Kekristenan adalah satu contoh yang baik. Dan hal-hal inilah yang merupakan warisan terbesar Yesus bagi kita, bagi jemaat AMS, yaitu meneladani Yesus sebagai guru, sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Kita kan mengaku kita orang Kristen. Kristen artinya pengikut Yesus Kristus. Dalam cerita Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya itu, ada beberapa hal, ada 2 contoh yang harus kita teladani. Alkitab berkata, Yesus Kristus berkata, aku telah meninggalkan teladan. Teladan dalam bahasa Greka itu hupodeigma. Hupodeigma artinya contoh, patron. Artinya apa? Pola. Waktu saya masih kecil, saya punya kakak perempuan.
Kalau hari Natal zaman dulu harus harus jahit pakaian kan? Ke tukang jahit. Di tukang jahit itu tidak seperti sekarang kali ya, modern banget dengan menggambar. Tetapi zaman dulu ibu-ibu yang menjahit itu saya lihat ada koran di situ. Dan koran itu sudah digunting menjadi seperti baju. Itu menjadi pola. Itu menjadi patron kata-kata zaman dulu. Sehingga waktu dia menjahit pakaian, dia tinggal taruh di atas koran dan dia potong itu kain. Maka dijahit jadilah baju gitu loh. Dulu waktu kita sekolah SD, suka menggambar gitu loh. Ada Insinyur Soekarno di gambar situ. Kita ambil kertas, kita tempel itu di atas gambar Soekarno dan kita mulai gambar mengikuti kertas itu. Sehingga terbentuklah wajah Soekarno. Ya, teladan adalah contoh yang harus diikuti. Teladan adalah model yang harus diikuti. Dan Yesus adalah model yang paling baik. Yesus adalah contoh yang tidak ada duanya. Mencontohi manusia kita bisa gagal. Kita bisa kecewa. Tetapi Yesus memberikan contoh dalam kehidupannya sehari-hari. Contoh itu, model tadi harus sama benar. Tidak boleh berbeda sedikit pun. Gambar tadi, gambar Insinyur Soekarno harus menjadi sama seperti Insinyur Soekarno. Dan Yesus berkata, kalau Yesus menjadi teladan kita, satu hari kelak kita akan menjadi seperti Yesus. Amin, amin, amin. Setuju, terima kalau kita akan jadi seperti Yesus. Akan banyak orang protes. Masa mau jadi seperti Yesus? Hidup tidak karu-karuan. Iya, masih dalam proses kan? Kita kan seperti kupu-kupu. Yang tidak langsung jadi kupu-kupu. Tetapi jadi apa dulu? Jadi telur, jadi ulat, jadi kepompong. Baru jadi kupu-kupu yang indah, kupu-kupu yang lucu. Belum langsung menjadi kupu-kupu. Kekristenan adalah satu proses. Hari ini pun saya sedang mengalami proses itu. Untuk apa? Menjadi seperti Yesus. Karena contoh saya adalah Yesus Kristus. Dalam cerita ini ada hal yang harus kita contohi dari Yesus Kristus. Satu, Tuhan Yesus adalah teladan kita dalam kerendahan hati untuk melayani. Ayat 4 berkata begini. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Profesi orang di zaman itu, orang Israel itu ditentukan oleh jubahnya, oleh pakaiannya. Seorang imam besar harus memakai pakaian imam besar yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Tidak boleh dirubah loh. Seorang imam harus memakai pakaian seorang imam. Seorang Lewi harus memakai pakaian Lewi. Seorang nabi harus pakai pakaian seorang nabi. Sehingga orang kenal, oh itu imam besar. Cuman satu imam besar. Oh itu Lewi. Oh itu nabi. Dan seorang guru, di sini Yesus menempatkan dirinya sebagai guru. Harus memakai jubah kerabian. Jubah guru. Makanya orang tahu, oh itu pakai jubah kerabian, berarti dia seorang guru. Dan apa yang Yesus lakukan? Dia lepas itu jubah kerabian. Dia lepaskan profesinya sebagai seorang pengajar, sebagai seorang guru. Dia lepaskan jubah itu. Saya mau bertanya, jubah apa yang kita sedang pakai sekarang? Tuhan lepas loh ke jubah itu. Tuhan tanggalkan jubah itu. Jangan pakai jubah kita yang lama. Jangan pakai jubah yang dibuat oleh diri sendiri. Seperti Adam dan Hawa waktu jatuh. Tuhan suruh ganti pakaianmu dengan pakaian yang dibuat langsung oleh Tuhan dari kulit binatang. Sekarang jubah apa yang kita pakai? Apakah jubah lama? Jubah kesombongan? Jubah keangkuhan? Memegahkan diri. Waktu kita percaya kepada Yesus, contohilah Yesus. Dia buka jubahnya, tanggalkan jubahnya. Kemudian ayat 5 dia berkata,
Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Pertama yang Yesus lakukan, tanggalkan jubahnya. Jubah kerabian, jubah guru. Jadi sekarang yang dia pakai adalah pakaian biasa. Kemudian dia mengambil kain yang diikatkan di pinggangnya dan mulai menyeka, membasuh kaki muridnya satu demi satu. Seorang guru dihormati oleh murid-muridnya. Dia ditaruh lebih daripada orang lain. Dan Yesus ditempatkan oleh murid-muridnya lebih dengan status jubahnya itu. Tetapi sekali lagi, dengan penuh kerelaan, status guru itu Yesus lepaskan. Dan sekarang dia mengambil kain, ambil air, menyeka, membasuh kaki murid-muridnya. Pada zaman itu, membasuh kaki itu adalah hal yang wajar. Setiap rumah menyiapkan baskom di depan rumahnya. Supaya apa? Kalau ada tamu-tamu yang datang. Mungkin itu tamu dari jauh yang berjalan berhari-hari. Datang bertamu ke rumahnya. Ada air di situ. Kenapa? Dalam perjalanan, mungkin dia naik keledai atau dia jalan kaki, ada banyak kotoran. Ada debu. Yang nempel, enggak pakai sepatu, apalagi pantofel. Enggak, dia cuma pakai sendal. Dan debu itu bisa nempel di sendal, nempel di telapak kakinya. Oleh sebab itu, waktu dia datang ke satu rumah, tuan rumah sudah menyiapkan air untuk membasuh, untuk membersihkan kakinya. Dan yang melakukan pembasuhan itu bukan tuan rumah. Yang melakukan pembasuhan itu adalah budak, hamba yang sudah disiapkan oleh tuannya untuk mengerjakan itu. Ini pekerjaan paling hina loh. Membasuh kaki tamu. Tuan rumah tidak akan melakukan itu. Tetapi yang melakukan itu adalah hamba. Dia akan lap sampai bersih. Dan Yesus menanggalkan jubahnya, jubah kerabiannya. Dia merendahkan diri. Untuk apa? Menyeka, melap, membasuh murid-muridnya. Yang dia lakukan, dia jongkok dulu. Tidak mungkin dia membasuh kaki murid-muridnya sambil berdiri. Tidak akan bakal nyampe. Jadi dia harus tunduk di hadapan muridnya. Ambil air, basuh itu. Benar-benar Yesus merendahkan dirinya. Amin, amin, amin. Haleluya. Yesus merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Dan itu pembasuhan, melepaskan jubah itu adalah dua aturan yang dilanggar oleh Yesus Kristus. Dia tidak boleh melakukan itu. Tetapi aturan di Israel itu dia sudah selanggar. Seharusnya sebagai seorang rabi, sebagai seorang guru, dia duduk aja di kursi, dia duduk. Apalagi kalau gurunya sombong, sambil ongkang kaki mungkin, sambil tangannya lebar di kursi, kemudian dia biarkan murid-muridnya datang kepadanya. Orang dia rabi, dia berhak melakukan itu. Itu aturan Israel, tetapi dia tidak mau melakukan itu. Sekarang muncul pertanyaan begini. Apakah Tuhan Yesus ingin murid-murid meniru apa yang Tuhan Yesus lakukan? Saling membasuh kaki. Apakah Yesus ingin murid-murid itu meniru apa yang Tuhan Yesus lakukan? Kalau sampai maksud Tuhan Yesus itu adalah membasuh kaki secara jasmani, gereja kita akan dikritik. Kan Tuhan bilang wajib melakukan. Kenapa orang Pantekosta tidak melakukan pembasuhan kaki? Kan Tuhan bilang wajib. Kalau seandainya maksud Tuhan Yesus adalah pembasuhan secara jasmani, orang Advent akan kritik kita. Karena orang Advent melakukan pembasuhan kaki. Katanya wajib.
Yesus bilang kan wajib dilakukan. Kenapa kita tidak melakukan itu? Kita cuma melakukan baptisan air, penyerahan anak. Jadi apakah maksud Yesus itu? Benar-benar seperti yang Yesus lakukan. Saya mau berkata tidak. Tuhan tidak mengajar untuk melakukan itu. Tetapi Yesus sedang mengajar tentang kerendahan hati dalam melayani. Amin, amin, amin. Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Untuk apa? Melayani dalam kerendahan hati. Membasuh kaki murid-muridnya adalah tanda kerendahan hati yang diberikan teladan oleh Yesus Kristus. Membasuh kaki adalah contoh yang baik bagaimana saya, bagaimana hamba-hamba Tuhan, bagaimana Cik Melda yang pimpin pujian tadi, bagaimana wakil gembala melayani jemaat dengan rendah hati. Amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya. Membasuh kaki adalah contoh teladan Yesus untuk seorang pelayan hamba, bukan Tuhan, apalagi dari Tuhan. Jangan tempatkan diri sebagai Tuhan, apalagi dari Tuhan. Tapi seorang pelayan adalah hamba yang merendahkan hatinya, serendah-rendahnya. Melayani Tuhan, bukan cari kedudukan. Amin, amin. Saya bilang di sekolah Alkitab kepada murid-murid, kalau mau jadi kaya, jangan jadi hamba Tuhan. Jadi pengusaha sana. Jadi dokter, jadi insinyur. Kenapa? Menjadi hamba Tuhan itu memberi hidup, bukan mencari hidup. Tetapi ada banyak orang kan melayani Tuhan karena mencari hidup. Dapat kolekte, dapat perpuluhan. Itu yang dilihat. Bukan lagi melayani karena cinta pekerjaan Tuhan. Pelayanan bukan saling menjatuhkan. Tetapi saling melayani, menopang satu dengan yang lain dengan penuh cinta. Saya mencintai banyak orang. Saya mencintai keluarga saya. Tetapi saya lebih mencintai anak-anak Tuhan. Lebih mencintai jemaat Tuhan. Dan mau belajar melayani dengan penuh kerendahan hati. Haleluya, haleluya. Kan di sekolah Alkitab diajar jadi hamba Tuhan itu, jadi umat Tuhan itu adalah keset. Keset kaki. Di tiap rumah waktu kita datang di depan rumah itu ada keset kaki di depan pintu. Orang berdiri di situ sambil begini-begini. Biar segala kotornya nempel di keset. Dan hamba Tuhan itu keset. Bukan Tuhan, apalagi bukan Tuhan, apalagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi, pelayanan bukan untuk memegahkan diri. Bukan untuk cari nama, cari status. Banyak orang ke gereja kan biar kalau meninggal banyak yang datang. Kalau ada acara kan enak. Bisa kumpul-kumpul, tempat bersosialisasi. Ya kan ya? Daripada rumah sendiri, tetangga-tetangga pada nggak akur sama saya ke gereja. Ayo ke gereja. Di gereja bisa kumpul-kumpul. Nggak apa-apa. Memang itulah gereja itu perkumpulan orang-orang percaya. Tetapi tujuannya bukan untuk sekedar kumpul. Ayat 13 dan 14. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib membasuh kakimu. Ada kata wajib loh. Tidak boleh tidak. Harus.
Baru-baru ini di televisi saya lihat anak-anak muda di Israel yang agama Yahudi ortodoks protes. Tidak mau mereka wajib militer. Harus jadi tentara. Di Korea mau artis-artis K-pop yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik harus wajib militer. Kalau tidak dihukum loh, didenda. Dan Yesus berkata wajib menjadi contoh. Harus, tidak boleh tidak. Dan Yesus berkata begini, kalau kamu menganggap aku Tuhan dan gurumu, aku sudah membasuh kakimu. Kerjakan itu dengan saudara-saudaramu. Jangan cuma anggap aku guru, anggap aku Tuhan, tetapi kamu tidak melakukan firman Tuhan. Kalau Yesus sebagai Tuhan, sebagai guru kita, merendahkan diri dan melepaskan pakaian kerabiannya, membasuh kaki murid-muridnya, kita pun sebagai murid Kristus harus wajib melakukan itu. Kalau Yesus bisa melakukan itu sebagai Tuhan dan guru kita, siapa kita kalau tidak mau merendahkan diri kita? Haleluya. Amin. Yesus sendiri yang adalah Tuhan, yang Allah pencipta langit dan bumi, mau merendahkan dirinya, membasuh kaki murid-muridnya. Siapa kita kalau tidak mau belajar kepada Yesus Kristus? Tadi lagu bilang, siapakah aku ini Tuhan? Berarti orang ini tahu diri. Tahu diri, tahu siapa dia. Sampai dia bilang sama Tuhan, dia tanya loh sama Tuhan, siapa aku ini Tuhan? Sampai dia lupa siapa dia. Lupa statusnya. Dan dia tanya kepada Tuhan, kalau saya Tuhan saya bilang begini mungkin ya, masa kamu lupa dengan dirimu? Kamu dong yang tahu sendiri. Ada jemaat di sini yang lupa dengan siapa dirinya? Bagus sekali lagu tadi itu. Menempatkan orang pencipta lagu itu tahu diri siapa dia. Dia tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi, kalau Yesus mau merendahkan hatinya, membasuh murid-muridnya dalam pelayanan, kita pun sebagai murid Yesus harus melakukan itu. Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya apa? Mengesampingkan egonya. Membukankan dirinya. Melupakan siapa dia. Melupakan statusnya. Siapakah aku ini Tuhan? Lupa statusnya sebagai seorang darah biru. Sebagai seorang yang terhormat. Seorang yang dipuja-puja. Dia lupa itu. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Melupakan dirinya siapa dia. Jangan sekali-sekali sedikit-dikit nggak tahu siapa saya. Dia juga, ini lupa dirinya juga, tapi lupa diri karena sombong. Kamu tidak tahu siapa saya. Ada kan orang begitu, biasanya orang mabok. Kamu tidak tahu siapa saya. Saya anak pejabat. Dia lupa dirinya. Karena apa? Dia lagi mabuk. Tuhan berkata, yang mengikut Tuhan harus menyangkal dirinya. Membukankan dirinya. Yang pengusaha, lupakan dirimu sebagai pengusaha. Tetap pengusaha, tapi lupakan dirimu. Yang orang banyak duit, lupakan dirimu sebagai orang yang banyak duit. Walaupun memang kau banyak duit, tapi lupakan itu. Tidak akan hilang duit kita. Tidak akan, tapi lupakan diri kita. Menyangkal diri. Artinya, mengesampingkan keinginan-keinginan pribadi. Untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan. Hal ini susah dilakukan.
oleh orang-orang, termasuk orang-orang dalam gereja. Karena apa? Karena status. Karena status. Tetapi kita belajar dari Yesus. Yesus melepaskan statusnya sebagai guru, sebagai rabi. Dan dia mau merendahkan dirinya. Semakin anak Tuhan merendahkan diri, berkat Tuhan akan semakin melimpah. Amin, amin. Koan gimana, amin? Si Emela gimana? Semakin merendahkan diri dari surga, berkat Tuhan akan makin melimpah. Tetapi orang sombong adalah musuhnya Tuhan. Tidak ada orang sombong yang bisa berdiri di hadirat Tuhan. Pasti kalah. Raksasa dilawan. Pasti bangkrut. Pasti miskin. Kenapa? Tuhan dilawan dengan apa? Kesombongan. Dan saya percaya jemaat di sini adalah jemaat yang rendah hati. Dan semakin rendah hati. Semakin tahun semakin rendah hati. Sehingga nanti jadi seperti Yesus. Ada banyak orang yang tidak mungkin jadi seperti Yesus. Lantas gimana Alkitab bilang seperti itu? Kita akan menjadi seperti Yesus. Kenapa ada orang yang protes? Ada banyak ayat dan Yesus sendiri bilang, teladanilah aku. Kan harus jadi seperti Yesus. Yesus sebagai teladan. Hal ini mungkin susah. Tetapi ingat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah memberikan perintah kepada umat Tuhan. Dan perintah itu tidak bisa kita lakukan. Tidak mungkin. Tuhan memberikan perintah. Seberat apapun juga. Perintah itu pasti kita bisa lakukan. Kenapa? Allah turut bekerja di dalamnya. Allah turut berkarya di dalamnya. Seberat apapun juga kalau Tuhan izinkan, kita pasti. Karena Alkitab berkata, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Haleluya. Haleluya. Filipi 2 ayat 5-8. Ini ayat begitu terkenal. Filipi pasal 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus itu Allah loh. Tidak menganggap kesetaraan, kesamaannya dengan Allah. Itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba. Tadi seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Telah mengosongkan dirinya. Telah meniadakan dirinya. Telah lupa siapa dirinya. Dia yang adalah Allah. Dia turun ke dunia. Jadi setara dengan manusia. Bahkan lebih dari manusia. Boleh ditantang? Boleh ditantang jemaat? Apa bisa merendahkan diri sama seperti Yesus? Merendahkan diri serendah-rendahnya. Hasilnya apa? Ada hasilnya loh. Ayatnya yang ke-9 dan 10. Filipi 2 ayat 9 dan 10. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Ingat, Allah sangat meninggikan dia. Waktu Yesus merendahkan diri serendah-rendahnya, ada hadiahnya. Apa? Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Haleluya, haleluya. Ada upah bagi orang yang merendahkan dirinya. Merendahkan hati serendah-rendahnya. Tuhan akan meninggikan dia setinggi-tingginya. Ingat, Daniel bersama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam penjara. Daniel dimasukkan ke dalam api. Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel dimasukkan ke dalam lubang singa. Diturunkan loh. Tetapi pada waktunya Tuhan naikkan dia. Ingat Yusuf? Dia dijual oleh saudara-saudaranya. Dia dijual ke orang Mesir. Dia ada di rumah Potifar, dia difitnah oleh istri Potifar, dia masuk penjara, dan ujung-ujungnya dia jadi Perdana Menteri. Sekarang lain, orang Kristen jadi menteri dulu, baru masuk penjara.
Ya, naik dulu baru masuk penjara. Jadi orang terkenal dulu, jadi artis terkenal, dinaikkan, baru diturunkan, ditangkap sama KPK. Di Alkitab lain, merendahkan diri dulu, baru kemudian diangkat setinggi-tingginya. Haleluya. Dan saya yakin hal itu akan dikerjakan oleh Yesus Kristus. Untuk jemaat AMS yang hadir pada pagi hari ini. Dan yang sedang kebaktian lewat Zoom. Saya yakin itu. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Yesus adalah contoh dalam pelayanan. Dengan rendah hati. Yang kedua, Yesus adalah contoh teladan kita dalam hal penderitaan. 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 22. 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 21 aja. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Tuhan. Gimana mungkin anak Tuhan yang ditangkap polisi karena narkoba, ditangkap RW karena ada di kamar orang lain, di kamar tetangga, kemudian digebuki orang. Itu kan bukan pujian, itu adalah penderitaan yang pantas dia lakukan. Tetapi katanya kalau kita dipukulin orang, difitnah, dihina karena kebenaran, itu adalah kasih karunia. Itu adalah kasih karunia Allah pada kita. Ayatnya yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Jadi dipanggil orang untuk jadi orang Kristen adalah dipanggil untuk menderita. Sekarang jadi pertanyaan, mau menderita? Mau menderita, Mami Ratna mau menderita bagi Kristus, bukan karena pencuri, bukan karena menipu. Mau menderita, harus menderita. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Jadi Yesus menderita itu adalah teladan bagi kita. Tidak boleh beda loh. Harus sama persis. Kalau Yesus pernah menderita, kita pun harus menderita. Dari pasal 13 ayat 1 tadi Yohanes berkata, Yesus sudah tahu bahwa dia akan memasuki penderitaan. Dia akan memasuki penderitaan, dia akan memikul salib, dia akan disalibkan di Golgota. Jangan sampai ada banyak orang yang mengakui Yesus waktu Yesus dalam kemuliaan. Ada orang yang haleluya puji Tuhan waktu Yesus menyembuhkan orang sakit. Haleluya puji Tuhan waktu Yesus membangkitkan orang mati. Haleluya puji Tuhan waktu Yesus memberi makan 5.000 orang. Waktu Yesus memberi makan 4.000 orang, ada sisanya lagi loh. Haleluya puji Tuhan. Yesus mengusir setan. Dan kita berkata, aku orang Kristen. Aku pengikut Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus melakukan mujizat. Banyak orang bilang, haleluya puji Tuhan. Tetapi bagaimana pada waktu Yesus menderita? Apa masih ada orang yang mengaku Yesus waktu dia melalui jalan Via Dolorosa menuju ke Golgota? Waktu Yesus mau disalibkan menuju ke Golgota, dia pikul salib loh. Dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, dalam keadaan mengantuk, berdarah-darah. Karena sejak kemarin di depan Pilatus, dia dicerca pakai cambuk. Sekarang tubuhnya begitu lemah. Ada 3 kali Yesus jatuh karena terlalu lemah. Tidak sanggup memikul salib yang beratnya kira-kira 150 kilogram. Salib ini begitu indah loh. Begitu licin. Tetapi salib yang Yesus pikul adalah salib yang kasar. Dan kayu yang kasar merubahku.
salibku. Jadi setiap kali Yesus pikul salib yang kasar itu, ada kayak duri-duri yang masuk ke dalam tubuhnya. Hancur loh. Jatuh 3 kali. Yesus tidak sanggup lagi. Yesus punya 12 murid. Dikurangi Yudas yang mengkhianati Yesus. Sekarang pertanyaan, mana murid-murid itu? Yang 11 orang mana? Simon yang luar biasa. Yohanes yang dikasih oleh Yesus. Sekarang Yesus jatuh bangun memikul salib. Mana mereka? Gak ada satupun. Padahal Yesus membutuhkan pertolongan. Yesus membutuhkan orang-orang untuk apa? Ayo Yesus, aku muridmu, aku mau pikul salibmu. Gak ada yang datang. Yesus sudah tidak sanggup. Tetapi tiba-tiba ada orang, namanya Simon dari Kirene. Lewat di situ, langsung ditangkap oleh tentara Romawi. Untuk apa? Paksa memikul salib Yesus Kristus. Walaupun terpaksa, Simon akhirnya apa tuh? Pikul juga salibnya Yesus Kristus. Saya mau berkata bahwa kalau tidak ada anak Tuhan yang mau menderita bagi Yesus Kristus, yang mau menolong mengangkat salib Yesus Kristus, Tuhan punya stok banyak. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai orang yang belum kenal Yesus. Yang belum ke gereja untuk apa? Memikul salibnya Yesus. Tuhan tidak pernah kehabisan stok. Kita tidak boleh sombong. Tuhan punya banyak cadangan di luar. Kalau tidak ada yang mau membantu Yesus. Akhirnya Yusuf Arimatea datang dan dia dipaksa pikul salib Yesus Kristus. Mana murid-murid Yesus Kristus? Tidak ada. Murid-murid yang hebat itu cuma berkata Hosana, Hosana waktu Yesus dalam kemuliaan. Tapi waktu Yesus dalam penderitaan, semua pada kabur. Tidak ada yang mau membantu Yesus Kristus. Saya suka bilang kepada murid-murid, kalau nanti sudah dalam pelayanan, kamu membangun gereja, gereja tidak membantu engkau. Udah datang pakai proposal, cuman disuruh berdoa. Saya bilang Tuhan punya banyak cadangan. Tuhan bisa pakai dalam tanda kutip orang kafir untuk menolong hamba Tuhan bangun gereja. Kalau majelis daerah, majelis pusat, majelis wilayah, tidak ada yang mau bantu, Tuhan punya banyak. Untuk apa? Untuk membantu. Menjadi orang percaya harus memikul salib. Memikul salib artinya siap menanggung kesulitan. Jangan pernah bermimpi kalau jadi orang Kristen, engkau sudah ada di jalan tol, mulus. Waktu engkau jadi orang Kristen, kita jadi orang Kristen, Tuhan bilang, welcome penderitaan. Selamat datang penderitaan. Siap menderita? Kan Yesus adalah contoh. Kan kita lagi belajar. Teladanilah diriku. Kalau Yesus menderita, kita harus teladani dia. Tapi bukan karena menipu. Bukan karena selingkuh. Bukan karena ambil istri orang. Digebukin suami orang. Masa dia tidak bisa membedakan mana kamar istrinya dan mana kamar pembantu? Masa si om tidak bisa membedakan mana bau istrinya, mana bau pembantu? Akhirnya digebukin tetangga. Yesus harus jadi contoh. Jemaat yang dikasih oleh Yesus Kristus. Menjadi orang percaya, siap menderita. Yesus adalah teladan kita dalam melayani dengan penuh kerendahan hati. Yesus adalah teladanan kita waktu menanggung penderitaan dalam kebenaran. Salib, penderitaan, air mata adalah cara Allah untuk menguji kita. Untuk menguji Mami Ratna, Tuhan bikin dia menderita. Tuhan bikin susah. Masih jadi orang Kristen? Masih pengikut Yesus atau langsung tinggalkan Yesus Kristus? Kalau banyak duit, banyak orderan, haleluya, puji Tuhan, hosana Yesus. Waktu tidak ada orderan, enggak ke gereja. Tidak. Salib Yesus Kristus. Penderitaan adalah cara Tuhan
untuk menguji iman saya dan iman kita semua. Kalau kita sehat terus, kaya terus, diberkati terus, kita harus bertanya, apakah saya masih dalam jalannya Tuhan? Tetapi kalau masih ada kesusahan, masih ada penderitaan sedikit-sedikit, percaya semua ada dalam rencana Tuhan. Alkitab berkata Roma 8 ayat 25. Roma 8 ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. 26. Demikiannya Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Waktu kita susah, roh kita bersuka cita. Dan roh kita akan berdoa. Mungkin dalam kesusahan kita tidak bisa berdoa. Tidak bisa ikut beston lagi. Tetapi Roh Kudus yang ada dalam kita akan membantu kita. Akan memberikan pengeluhan-pengeluhan kepada Yesus. Dan Yesus mendengar itu. Akhirnya Rasul Paulus berkata, siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Ketelanjangankah? Penderitaankah? Kemiskinan? Aniaya? Kalau seandainya hari ini, itu kan kejadian di sana waktu ada ISIS. Hari ini bubar gereja, kita ke sana, tahu-tahu di pintu situ sudah ada orang-orang jahat. Bawa pisau, bawa parang, dan datang kepada Ibu Fungling dan berkata, mau Yesus tetap kebaktian atau mikir dulu. Saya masih punya anak 2. Kalau saya bilang saya iring Yesus, potong leher. Bagaimana anak-anakku? Ya udah, saya mau absen dulu dari Yesus Kristus. Selamat. Tetapi waktu kita berkata, aku tetap Yesus Kristus. Dibunuh loh di depan situ. Sekarang pertanyaannya, mau? Pak Raj mau? Siap. Kasihan tuh istri, anak-anak, cucu. Kasihan tuh tokonya. Masih mikir. Tetapi hal itu terjadi kalau Tuhan izinkan. Kalau Tuhan tidak izinkan, misalnya saya pengen mati syahid. Saya pengen dibakar. Kalau Tuhan tidak izinkan, enggak bakalan. Walaupun saya lari kemana karena mau melarikan diri mati syahid. Saya masuk ke lubang manapun juga, tetap mati syahid. Makanya Alkitab bilang, siapa yang bisa memisahkan kita? Apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Ketelanjangankah, kemiskinan? Penderitaan, aniaya? Tidak ada. Saya berdoa supaya kita tetap setia dalam Tuhan. Dalam keadaan apapun juga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita semua akan nyanyi pemain musik. Bagaikan bejana. Boleh singers? Haleluya Tuhan. Amin, haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin, 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 amin Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, Demikian hidupku di tangan-Mu dengan urapan kuasa Roh-Mu. Ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Demikian hidupku Di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu.
Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus. Mari kita semua berdiri. Ku mau sepertimu Yesus. Haleluya. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, amin. Ku mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Puji Tuhan, haleluya. Memuliakan namamu. Amin, 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 haleluya. Glory, haleluya. Kami ingin memuliakan Engkau Tuhan, haleluya, glory. Puji Tuhan, haleluya. Hormat kami untuk Engkau Tuhan, haleluya, glory Tuhan, terima kasih, haleluya, glory. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Puji, hormat, terima kasih kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan sudah kami dengar pada pagi hari ini. Roh Kudus bekerja, menghidupkan firman-Mu dalam hati kami. Kami bisa melakukan firman itu dengan segala baik. Tuhan, kami ingin menjadikan Engkau sebagai contoh kami. Baik dalam kemuliaan, walaupun dalam penderitaan. Oleh sebab itu Tuhan, secara manusia kami tidak mampu. Tetapi kami percaya Roh Kudus akan bekerja, memampukan, menguatkan kami. Kami bisa melalui tahun kesulitan. Kami bisa memperoleh kemenangan yang heran di dalam Engkau. Tuhan, kami ingin meneladani Engkau. Kami ingin mencontohi Engkau Tuhan. Karena tidak ada yang lain, hanya Engkau saja. Terima kasih semua umat-umat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Sudah diberkati dengan berkat-berkat surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Firman yang sangat-sangat memberkati kita semua. Benar saudara, Alkitab dengan jelas mengatakan contoh teladan kita yaitu Yesus. Tiada yang lain saudara. Kita bisa bangga dengan orang tua kita, dengan suami, istri, anak-anak sekalipun. Tetapi saudara, manusia itu mengecewakan. Hanya Yesus teladan, contoh yang patut kita contoh dalam hidup kita. Terima kasih Pak Ruben untuk firman-Nya. Tuhan memberkati. Sebentar kita akan menjalankan persembahan. Mari saudara kita berdoa. Bapa di sorga, Kau tilik dari ketinggian sorga. Tangan-tangan yang akan memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini. Memberi dengan hati yang penuh sukacita Tuhan. Ajar kami memberi yang terbaik Tuhan. Karena Engkau telah memberkati kami, memberi yang terbaik untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati pemberian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan untuk yang bertugas untuk dijalankan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Berkati bila bangun pagi hari siang berganti.
saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Tak pernah kekurangan. Nanti Bapak Pendeta Ruben untuk menutup doa berkat. Tak pernah kekurangan bersama Yesus. Tiada pernah tidak ada dalam Yesus. Yesus selalu berikan dan menyediakan. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Sekali lagi, haleluya, puji Tuhan. Tak pernah Kekurangan bersama Yesus. Amin, 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 haleluya. Tiada Pernah tidak ada. dalam Yesus. Amin, haleluya, Yesus. Yesus selalu berikan dan menyediakan. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Amin, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Amin, amin, amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus Bapa yang baik, di akhir kebaktian kami pada pagi hari ini, kami mau membawa Ibu Gembala kami ke dalam tangan Tuhan. Sehat-sehatkanlah Ibu Gembala kami Tuhan. Memberikan hikmat akal budi dari Tuhan. Biar Ibu Gembala kami mampu menjalankan tanggung jawabnya. Menggembalakan domba-domba yang Tuhan sudah percayakan kepada Ibu Gembala kami. Berkati anak-anak mantu cucu-cucu. Keluarga besar ini menjadi alat dalam tangan Tuhan. Nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan. Wakil gembala, pelayan-pelayan di AMS Jakarta, semua diberkati oleh Tuhan. Usaha mata pencarian mereka diberkati oleh Tuhan. Umat-umat Tuhan yang Tuhan percaya menjadi pengusaha, pedagang, TNI, Polri, guru, semuanya diberkati oleh Tuhan. Nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan. Kalau ada anak-anak Tuhan yang tidak sempat hadir pada pagi hari ini, mungkin mereka sedang sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan tolong jamah, pulihkan kami rindu di hari-hari mendatang. Mereka bisa bersama-sama dengan kami. Kalau ada jemaat yang sedang bekerja, ada di luar kota, Tuhan ingatkanlah kepada mereka hari-hari untuk datang beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kalau kami pulang ke rumah kami masing-masing, baik yang ada di Jakarta, di luar Jakarta, Tuhan jaga, lindungi kami Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya kecelakaan, jauhkan dari rencana jahat manusia. Kami tiba di rumah kami masing-masing dengan segala selamat dari Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing dengan berkat dari Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya, puji Tuhan. Semua bilang amin.